Oke. Gue kenapa selalu tangan begini? Nggak tahu tuh. Menyapa ini namanya. Iya, serah. Ya, balik lagi di Emberpreneur Room. Jadi kali ini gue sama Bro Pajar. Jadi nggak usah kenalan, tapi tetap gue sebutin. Jadi hari ini gue mau curhat. Gue mau curhat sama lo, tapi didengerin orang banyak. Jadi harus dengerin. Hari ini gua kebanjiran. Dan itu bangsat anjing. Gua kesel banget. Apa ya? Kita dulu. Gua nggak habis pikir. Nggak, paling nggak ada manfaatnya lo jadi bergerak gitu lo. Jadi waktu luang lo itu nggak sia-sia lah. Betul. Gua sih nggak masalah banjir ya. Kadang gua bilang ya kan, ya lo harus ngerasain banjir biar lo dibilang anak Jakarta. Oh, iya nggak? Iya kan? sih. Iya kan? Karena memang ya Jakarta begitu identiknya. Tapi Bekasi banjir juga, Nyu. Iya, tapi paling tidak yang jadi pusat sorotan ya ibu kota kan. Senternya ibu ya. kota. Oke. Permasalahannya nih. Gimana? Gua doang yang banjir anjing. Gua doang gitu loh. Jadi di depan rumah gua tuh santai aja, gelap kan malam tuh ya kan. Gua udah sibuk dong ya kan, lampu gua nyalain segala macem ya kan, gua ngangkat-ngangkatin, dan depan rumah gua gelap-gelap aja biasa. Gua kadang mikir gini, ini apa gua harus nyalahin diri gua sendiri gitu ya kan, karena nggak mampu renov rumah, atau gua harus nyalahin pembangunan ya kan, atau gua harus nyalahin siapa gitu ya. Wah. Ini gue tanya dulu nih. Jadi Kalau gimana? bicara lu kan curhatnya sekarang nih. Sebelum-sebelumnya gimana? Sama apa emang cuma baru ini doang? Dulu walaupun banjir, Iya. paling enggak ada beberapa rumah yang banjir juga. Oh, ada temennya lah ya. Gue ngerasain kebersamaan di dalam musibah itu gitu loh. Ada kebahagiaan gitu loh ya kan, ketika sama-sama megang ember untuk nguras gitu. Anjing lu susah ngajak Sama-sama ngerasain punya cerita yang sama gitu ya kan. Jadi kalau lu ngerasain, lu gini nih, lu di satu tempat, lu ngerasain sendirian gitu loh. Di dalam keramaian, itu kan lucu gitu, aneh. Iya. Nah, maksud gue jadi kok iya gini amat gitu ya kan. Nah, gue sih apa ya nggak tahu sih, manusiawi kali kan, kalau memang lu nggak mau nyalahin diri lu sendiri gitu ya kan. Dan lu akhirnya nyari si kambing hitam ya kan. Iya. Bukan si kambing putih ya kan. Tapi kambing hitam itu kenapa ya? Kasihan banget ya kambing hitam itu jadi. Filosofis kambing hitam itu apa ya? Ini intermezzo aja. Jadi kita sekaligus curhat, sekaligus membahas hal-hal yang jarang dibahas orang. Kenapa dia jadinya kita analogiinnya si kambing hitam buat mencari siapa yang salah. Waduh, rasis itu. Iya bang? Iya. Oh iya? Kambing hitam rasis. Kambing hitam rasis emang? Serius lu? Kenapa emang? Nggak, lu coba sini. Ini. Lah kok sini? Lah, lo yang ngomong, lu tanggung jawab sini masuk. Nanti lo keluar lagi. Kita bahas si kambing Iya. hitam ini. Kenapa kambing hitam rasis? Gue nggak ngerti loh. Ya, ini Kita kan kan taunya cuma gini. Siapa yang udah salah? ada, maksudnya kan kambing udah ada hitam gitu ya. Kan kita mencari kambing hitam dalam kesalahan ini gitu. ya, kenapa lu bisa bilang itu rasis? Coba sini. Iya. Di sini. Ngapain Yanson? Enggak. Ya lanjut. Kenapa sih? Emang rasis? Enggak. Enggak lah ya. Anggap Enggak. aja. Jadi gini bro, kalau kita nggak tahu kita nggak salah. Iya. Jadi dalam agama pun kalau lu nggak tahu, Ya, makan babi nggak tahu, nggak salah. nggak salah, Iya. nggak dosa. Begitu sih kalau kurang lebih. Makanya itulah beruntungnya si bodoh. Jadi dia tidak banyak melakukan kesalahan. Iya kan? Karena dia nggak tahu. Oh iya. Ya. Oke lah, bro. Nah balik tadi curhatan gua. Hmm. Jadi gue selalu nyari siapa sih ini sebenarnya, gue harus nyalahin siapa sih gitu kan. Cuman ya itulah curhatan gue. Jadi gue cuman sebel aja. Gue hari ini gue kebanjiran sendiri, gue nguras sendiri, lu capek sendiri. gue bersihin sendiri. Padahal tadi ada teman-teman lu ya. Itu mau nggak usah dibahas. Oh iya. Off the record aja itu ya kan. Bangsat semuanya anjing. Gue ngepel tontonin doang, itu makin menyakitkan. Beda tipis sih sama gue
gue pontang-panting, tetangga gue kiri kanan slow tidur gitu ya. Iya. Aduh, parah sih. Parah, gua tai itu orangnya sama sih Iya. anjing. Gue sih ini. Ya udah. Bro, memang ini sih bro, apa ya? Ya faktor pembangunan sih. Ya. Sekarang gue berbicara seriusnya sih. Tadi Ya. gue cuma kesel aja. Hmm. Jadi memang ya lu nggak bisa ngelawan pembangunan sih. Contohnya paling simpel gini. Sekarang tinggi jalan itu lebih tinggi daripada rumah gua. Oh iya Ya benar. kan? Nggak, tapi basicnya gini yo. Karena kan memang dari zaman dulu Jakarta itu kan memang udah pasti udah banjir ya, karena udah dari struktur tanahnya dan sebagainya entah apalah itu memang Jakarta itu udah pasti banjir. Nah Bukan. cuman kan bisa diatasi kan? Mm-mm. Jadi gini gue potong bro. Coba gimana? Sekarang lu tahu nih, misalnya rumah lu bocor Hmm. atau apa ya yang paling gampang ya. Pokoknya intinya gini. Lu tahu nih bahwa misalnya Jakarta terkenalnya banjir, rawa lah apa segala macem. Ya. Ya, tapi kan kita banyak orang pinter bro. Ya betul. Dan kita punya anggaran pembangunan yang besar ya kan, karena anggaran pendapatan terbesar di Indonesia ya DKI ibu kota. Ya. Itu kan sampai 70 triliun atau something lah, berapa lah lebih ya kan. Nah menurut gua itu harusnya bisa dialokasikan untuk masalah Penataan. betul, tata ruang kota segala Ya. macem. Termasuk ya kalau di daerah kita kan ada waduk Hmm. yang kemarin juga belum maksimal atau belum bisa bekerja gitu kan. Ya. Drain itu gimana drain? Karena gua pernah dengar katanya filosofi yang air harus dimasukkan ke tanah kan akhirnya dibuat project drain yang itu kan, sumur-sumur itu. Itu gimana sih kabarnya? Gua karena nggak ngikutin, tapi gua akhir-akhir ini baru nonton beritanya lagi. Bro, sumur resap air. Ah. Sumur resap air. Itu- Jadi air yang masuk di pekarangan lo jangan sampai keluar. Hah? Konsepnya begitu. Oh. Makanya dibikin sumur resapan. Biopori. Biopori. Ya kan. Berarti artinya kalau punya rumah Ah, nggak boleh di beton tuh depannya, terasnya itu nggak boleh dijadiin teras, tetap halaman gitu, tetap tanah. gue sih jadi ngerasanya gini ya, kalau gue sih nggak ngerti ya, karena kalau bicara Jakarta kan memang kita juga bukan pusat Jakarta kan, dalam artian kebijakan-kebijakan juga kita nggak terlalu banyak ngalamin. Dan gue pikir sih ini bukan jadi channel politik lah ya kan, Iya, iya. tapi kita coba nyikapin aja. Nah topiknya sekarang kita bicara banjir aja nih ya kan. Ya gue sih berharap dan gue yakin sih itu juga bukan asal ngegombal gitu. Ketika dia ngomong konsep bagaimana mengatasi banjir waktu pilgub kan, Ya. waktu kontestasi kan, bagaimana mengatasi banjir. Nah gue pikir itu juga tetap pasti ada kajian-kajian, cuman memang mungkin dalam cara pelaksanaannya, baik dari sosialisasinya sampai bagaimana realisasinya, itu yang nggak berjalan dengan baik gitu menurut gue. Atau memang itu juga ternyata butuh anggaran yang terlalu besar, atau yang paling parahnya lagi membangun kesadaran orang kan, ini kan yang paling sulit gitu. Nah makanya menurut gue sih akhirnya gue sih satu nggak ngerasain ada sosialisasi untuk itu gitu ya kan, bagaimana air tidak keluar dari pekarangan rumah Betul. ya kan, apalagi sampai akhirnya terbangun kesadaran. Jadi menurut gue sih ya selama lu punya konsep yang baik dan tapi itu tidak dijalankan, ya menurut gue nothing kan, lu nggak jadi apa-apa gitu. Iya nggak sih? Nah ini masalahnya kan, jujur gue nggak ngikutin karena gue udah males lah, kayaknya emang nggak penting kalau menurut gue, karena gue nggak, jujur aja gue tuh nggak ya aneh lah kalau menurut gue lah cara berpikirnya ya. Nah cuman belakangan ini gue baru tahu lagi kan, ini kan dulu ada project apa dibilang naturalisasi, drain itu. Nah ini konsepnya gimana, jalan atau enggak, apa cuma gimmick doang gitu kan. Nah Jadi kan ini gue potong nih yang masalah naturalisasi normalisasi. nah ya itu kan? gue tuh nggak ngerti Jadi ya. gue sih nggak ngerti, gue ngerti tapi gue nggak pengen ngerti gitu loh. Gue pengen jadi orang bodoh untuk ini kan. Jadi kita terbelenggu sama kata ini proyeknya Nah, siapa, ini karyanya siapa ya Betul, kan. Inti permasalahannya itu nggak diatasi. Ya sekarang kalau kita bicara normalisasi atau naturalisasi itu memang ada perbedaannya di betonnya. betulnya. Kan kalau normalisasi itu di beton jadi rapi, air lancar. Kalau naturalisasi bagaimana di sekelilingnya ada Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan, ada makhluk hidup yang bagaimana bisa juga menyerap air segala macem. Oh. Cuman permasalahannya apa? Di kiri kanannya rumah, kampret, ya kan?
kiri kanannya rumah, lu gimana mau ngelakuin normalisasi atau naturalisasi? Maksud gua begitu. Oh. Harusnya itu dibereskan dulu, baru bicara programnya. Dan ini kan yang jadi konyol akhirnya apa? Kita rebutan nama, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Ini gue juga ngelihat juga sih, maksudnya ya kita sekarang kan yang paling sumber paling gampang ya YouTube lah. Tapi paling tidak ya ini juga harus dibedah juga. Kadang kan di channel-channel juga sekarang kan gitu kan, dia kubunya si A ya sudah dorong A, dia kubunya si B dia dorong B. Betul. Kalau gue sih coba untuk fair ya, walaupun tetap setiap orang ya berhak juga punya dukungan, tapi menurut gue fair lah, ketika dia salah bilang salah gitu loh. Jangan lu jadi dia bukan manusia ya kan, dia kayak malaikat gitu loh, nggak ada salahnya ya kan. Kalau lomba bener sama malaikat nggak boleh ya. Kayak gitu sih bro kalau menurut gue bro. Jadi kalau yang gue lihat ya sekarang dulu ya program gubernur sebelumnya ya kan, normalisasi itu kan sudah berapa kilometer tuh Ciliwung. Yeah. Dan akhirnya manfaatnya ada kan. Betul. Ya kan, tapi memang ternyata masa jabatannya belum selesai, dia sudah turun lah bahasanya begitu. Nah akhirnya diganti naturalisasi. Tapi intinya itu di kiri kanannya rumah Ciliwung. Nah waktu itu kan itu pembebasan lahan segala macam ya kan, dijanjikan kita memanusiakan manusia. Nah, kampret. Ini tidak ada menggusur tapi menggeser. Nah yang jadi masalah itu ya contoh kayak di Sunter ini yang gue juga baru-baru lihat beritanya sih. Padahal itu udah setahun yang lalu mungkin ya. Ternyata digusur tapi nggak ada solusi, dia mau dikemanain gitu loh. Aduh. Ya beda sama yang dulu walaupun memang lu harus tarung pada saat lu pembongkaran, tapi setidaknya sudah ada solusinya kan. Iya. Lu mau gimana nih? Mau tetap di sini tapi udah ada tempatnya, sudah ada rusunnya. Iya. Lah yang gue lihat nggak tahu ini gorengan media atau gimana ya, cuman gila ya. Kok segitunya banget gitu loh. Ya paling nggak lu kalau mau gusur ya oke, memang udah harus kayak gitu jalannya, cuman ya tetap memanusiakan manusianya ini loh. Iya betul. Gila gue bilang parah banget. Jadi apa ya, menurut gue memang ketika lo ingin melakukan sesuatu yang besar, menurut gue kan besar ya. Bagaimana mengatasi banjir itu kan hal yang besar menurut gue di Jakarta. Ya, Dan memang pasti ada yang dikorbankan. Dikorbankan dalam artian tidak dibuang, ya kan. Cuman mungkin ada perubahan-perubahan terjadi. Contohnya gini, gue sih waktu itu melihat masalah yang demo yang digusur ya kan. Dia nyari nafkah di situ. Betul. Ketika dipindahkan ke rusun, dia akhirnya nggak bisa berjualan, nggak bisa apa. Nah bagi gue kan itu kan cuman bagaimana kita beradaptasi aja, ya kan. Bukan berarti itu dimatikan, tapi impact atau efeknya dari itu besar gitu loh. Nah makanya menurut gue sih ya pasti ada yang bukan dirugikan sih menurut gue, tapi pasti ada perubahan. Dan yang pasti satu yang abadi di muka bumi ya perubahan. Itu kuat gue hari ini, keren gak? Yang pasti tidak akan abadi. Yang pasti abadi itu ada perubahan. Yes, setuju. Jadi lu harus siap. Permasalahannya kan ketika lu ada perubahan itu, lu siap atau tidak. Ketika tidak ya lu akan tergilas mati. Tapi ketika siap lu akan naik level. Ya. Sebenarnya kan ya intinya Jakarta itu kan, kalau kita bahas Jakarta ya memang udah. Kita bahasnya banjir, bro. Iya kan. Notabene kan Jakarta juga. Ya kan permasalahannya cuma banjir macet yang dari dulu kan gitu kan. Iya karena hari ini gue banjir, kita bahasnya banjir pokoknya. Oke, kita banjir. Bodo amat tuh. Nah cuma ya gue jadi bingung juga nih kalau ini kan banjir nih. Seharusnya kan gak enak rokok anjing. Prihatin lah bro. Nggak, cuman masalahnya gini. Kan cuma dua itu yang paling berat. Kalau menurut gua dari dulu emang PR cuma itu. Iya. Nah, apakah ya mungkin dari zamannya Sutioso sampai bla bla segala macam kan itu kan tetap berjalan proyek, entah BKT, entah naturalisasi, entah apapun gitu kan. Ya cuma kan yang jadi kendala kan periode masa jabatan ini kan cuma 5 tahun nih, 2 periode kan selesai gitu kan. Nah, ketika dia punya proyek jangka panjang yang menurut kita ini walaupun dibilang sempurna berhasil enggak, tapi paling tidak mengurangi kan. Nah, yang jadi masalah itu adalah proyeknya ini
tidak diteruskan kan. Hmm. Jadi dampaknya ya kita juga kena Hmm. banjir juga gitu kan. Nah, maksud gue itu ini urgent gak sih? Apa tuh? Ya kan kita ngelihat nih bahwa sosok pemimpin sekarang ini kayaknya nggak urgent banget nih, nggak sikapnya nggak langsung nggak secepat kayak dulu gitu kan. Harusnya ya ini yang bisa menurunkan itu masyarakat atau memang harus pemerintah langsung RI 1? Nah, kenapa nih? Ya kan kalau kita ngeliatnya kan Itu kudeta lu. bukan, gue ngeliatnya gini loh, ya udahlah, ini permasalahannya udah urgent tapi yang urgent ini nggak selesai gitu loh, tapi malah bahas yang lain. Gue jadi kemana-mana nih masalah Iya. ya, cat rumah lah apa segala macem lah, nebang pohon-pohon. Padahal kan sebelum musim hujan pun kan durasinya panjang nih, harusnya kan mereka kan bisa berpikir kan, wah bentar lagi musim hujan nih, gue harus bikin apa ya, apa gue harus crop kali, gue mau naturalisasi atau apalah, gue harus gusur-gusur segala macem. Ini loh yang nggak dipikirin, maksud gue tuh. Begitu pas hujan bingung. Memang ini sih Yang kita siapkan adalah perahu-perahu karet Indomie. Indomie, Jadi memang kontrak sama budget gua. lagi, Kentongan. kentongan toa, dia yang bikin, dia yang merevisi, nggak ngerti lah. Gue kadang-kadang jadi kesel sendiri gara-gara itu. Apaan sih ini, tai ini anjing, nggak jelas sih. Kayaknya yang Lu pro Ahok ya? Gue nggak gitu juga, gue nggak pro nggak segala Iya. macam, cuman Jadi kita clear ya, kita nggak nggak, cuman ini cobalah logika masyarakat. Gue bukan masalah lu bela Ahok pro atau Anies. Ya nggak apa-apa sih, ini jadi bahan diskusi. Yang pertama gini yang gue cermati. Ya, mengkritisi kan ini kan kita kan. Yang gue cermati gini, makanya penting betul ketika lo di masa kontestasi, lo harus mengenali siapa jagoan lo atau siapa yang lo percayain untuk itu, ya kan? Melalui program kerja itu kan akan kita lihat. Maksudnya janji politisnya Betul. segala macam itu kan bisa akan kita lihat itu masuk akal atau tidak. Nah menurut gua bukan kesadaran sih, ke apa ya, kepedulian masyarakat tentang hal itu sangat rendah. Dia masih lihat itu siapa, itu backgroundnya apa. Nah ini yang kadang memang kita belum cerdas dalam Betul. berdemokrasi segala macam. Imbasnya apa? Ketika sudah jadi nih, misalnya sudah menang, itu akan sulit dikritisi. Kecuali, gue juga nggak ngerti sih, gue nggak dalam banget. Cuman menurut gue ketika logikanya gini, ketika lu teriak dengan tanpa kekuatan, lu dibilang pembangkang. Tapi ketika lu teriak dengan kekuatan, ya lu punya kekuatan apa? Kan itu yang jadi permasalahan. Nah, ternyata nggak mudah juga kalau tadi gue amatin lu bahasanya ini harus RI 1 yang turun atau harus gimana gitu biar ini kelar gitu kan. Maksudnya ayolah Iya, maksud bicara gua, yang urgentnya. Iya, Ya ternyata jadi- nggak semudah itu, karena memang kan setiap kepala daerah juga punya apa sih, ya punya kewenangan sendiri untuk melakukan itu. Nah kadang ya kita juga nggak nyampe gitu, entah dia ini berpikirnya panjang yang ya karena kan kita kan nilainya hanya yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi kan ini kan menurut apa yang gue rasain juga dulu, ya banjir, cuman prosesnya lebih cepat gitu kan. Betul. Dan tahu ini urgent loh, langkahnya apa gitu kan. Dan sebelum itu kejadian dia udah persiapannya udah mateng. Betul. Walaupun miss ya paling nggak banyak kan. Kalau kayak kita bicara 2020 awal kan itu missnya parah. Kalau yang saat ini karena gue kondisi di Bekasi, ya gue nggak tahu Jakarta kondisi sekarang ya, maksudnya karena gue lebih banyak di Bekasi pun juga banjir juga ternyata juga lumayan parah sih sebenarnya di bagian-bagian tertentu. Cuman nggak tahu kalau perbandingannya apakah separah Bekasi atau lebih parah di Jakarta gitu kan. Ya kalau kita bicara banjir ya dari dulu banjir. Sebenarnya kalau gua pribadi sih nilainya dari hal yang gampang ya. Maksudnya ya dulu bagaimana kali bersih, ya kan. Gue lebih sering lihat pasokan oren. Nah sekarang Masih ada nggak sih? Masih ada, cuman memang kayaknya nggak se strength dulu kali. Karena difungsikan buat apa? Ngecat. Iya, gue nggak ngerti. Cat rumah. Karena dia multi talent loh, gue bingung loh, dia tuh bisa kemana-mana sih masukan orennya itu. Betul. Gue nggak tahu job desk-nya tuh awalnya apa sih. Dia multifungsi lah, menurut gue tuh orang-orang hebat lah orang-orang itu. Iya, orang-orang hebat sih, cuman memang apa ya, gue juga agak susah juga mengkritisi itu kan. Maksudnya ya agak dalam juga sih kalau kita mengkritisi bagaimana
efektivitas pasukan oren gitu kan. Wah. Dan bukan ranahnya juga menurut gua. Cuman yang pasti sih memang sekarang kan dengan kondisi begini apa yang bisa kita lakukan kan gitu menurut gua sih. Jadi boleh kita mengkritik, tapi paling tidak juga ada solusi. Solusi itu bukan juga hal yang selalu besar kan. Solusi itu dari hal yang kecil, misalnya lingkungan kita segala macam. Ya. Karena menurut gue sih, lu pernah denger nggak sih, lu siapin waktu 5 menit untuk 5 tahun, waktu lu baru mau nyoblos gitu, Oh. ya kan? Ini dampaknya akan 5 tahun. Betul. Jadi kalau yang tadi lu bahasain ya ini dampaknya gitu. Hmm. Jadi kalau untuk mengevaluasi itu yang pertama bukan ranahnya kita kan. Kita hanya bisa bersuara. Makanya ini jadi channel ini bisa jadi tempat kita bersuara gitu kan. Jadi curhat lu kan betul, begini. betul. Cuman maksud gua Berkaitan juga kan maksudnya. maksud gua ketika kita mengkritik tanpa solusi ya bagi gua juga itu sampah juga. Gua kadang suka begitu kan. Misalnya ada orang karena dia memang suka ini atau suka ini ya kan. Akhirnya dia mengkritiki tapi mengkritisi yang bodoh menurut gua gitu. Mengkritisi karena lu nggak suka aja. Kadang gua nggak suka juga gitu loh. Nah maksud gua lu mengkritisi dalam artian ya lu mensuarakan aja kan, karena memang lu juga punya apa sih, punya hak juga gitu kan untuk mensuarakan apa yang ada di kepala lu. Cuman yang lebih penting lagi bagaimana lu punya solusi di situ kan, gitu bro menurut gua. Nah kalau tadi gua bicara tentang banjir emang gua sebel banget hari ini. Cuman ya lagi-lagi apa ya, tadi gue pikir sih gue memang suka juga gitu apa ngelihat aktivitas pasukan oren gitu ya kan. Cuman ya tergantung juga nanti arahnya mau dibawa kemana. Nah akhirnya balik bagaimana kita bangun kesadaran warga. Lu pernah ngerasain gak sih lu kalau nonton film gitu ngelihat film ya nggak tahu settingan atau apa, tapi menurut gua kan itu gambaran ya. Maksud gua gila di luar negeri itu bersih banget ya kan. Maksud gua akhirnya kan lu lihat deh sekarang deh, misalnya lu ketemu banjir nih, ujung-ujungnya sampah kok. Yang paling bahaya gitu menurut gua, yang paling bahaya sampah. Di luar dari tata ruang kota yang semerawut, bagaimana normalisasi atau naturalisasi itu tidak jalan, menurut gua itu. Tapi itu kan hal besar yang memang bukan ranahnya kita. Tapi kita sudah suarakan juga tadi kan. Udah lu gak usah peduli lagi namanya apa kek, tapi lu lakuin gitu ya kan. Jangan lu cuman kemas dengan rapi, lu punya set plan-nya rapi, gambarnya rapi, tapi nggak lu lakuin. Dan bahkan cenderungnya bukan inti masalahnya yang lu lakuin. Ya kayak tadi lu cerita gitu kan kita jadi anjing juga, jadi bangsat juga, kita nonton gitu ya kan. Terus akhirnya kita tiba-tiba air juga masuk ke rumah ya kan. Terus dia lagi cerita gitu kan, konsep kita tuh begini. Ya akhirnya ya apa ya, gue juga nggak ngerasa pinter, cuman jangan ditololin gitu kan. Ya. Kalau gue sih ngelihatnya begitu sih. Tapi kalau menurut lo nih, solusinya adalah? Kalau gue, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah. Jadi gini sih, kalau kita bangun kesadaran itu kan memang rumit, iya. Bahkan bisa kita bilang mustahil gitu. Cuman yang paling kalau gue sih, menurut gue ya gue harus lakuin dari diri gue sendiri sih. Dan memang lagi coba bangun komunitas yang kecil, bangun kesadaran bersama ya kan. Ini supaya iklan teras petani jeng. Enggak, ini aktivitas yang gue lakuin. Maksud gue lagi ya, karena memang ini juga ada aturan main bahwa setiap lingkungan juga harus punya bank sampah ya. Cuman maksud gue ya lagi-lagi juga banyak juga nih, ya maaf juga ya kan, ada juga yang bank sampahnya yang penting asal ada spanduk, tapi aktivitasnya nggak jalan. Padahal menurut gue ini sebuah solusi yang sangat bagus sih. Yang pertama ya, kalau bank sampah itu kan karena lu jual sampah, lu milah sampah gitu ya kan, pasti ada nilai ekonomis di situ. Tapi inti dari bank sampah itu kan bagaimana kita bangun kesadaran. Jadi si warga atau si orang itu mungut sampahnya ditempatin yang pas, ditaruh yang pas, entah di tempat sampah atau memang dipilah, dimasukin ke bank sampah. Nah ini proses yang lagi gue jalanin, dan gue pikir ini sebuah solusi untuk ke berjalannya lingkungan.
di luar dari kita mengkritisi bagaimana kebijakan-kebijakan yang berjalan ya kan. Iya, karena kalau kita kritisi disuruh cari solusi juga bingung juga naturalisasi. Maksudnya kita harus Iya, Ya udahlah. paling tidak sih berbuat sih, kalau menurut gua sih. Jadi lu punya hak lah untuk mengkritisi. Tapi juga jangan juga lu jadi ngomel-ngomel sendiri tapi lu nggak ngelakuin apa-apa juga. Terus bedanya lu sama mereka-mereka juga apa kan gitu. Menurut gua gitu sih. Kalau kita mengkritisi, gue yakin deh kalau lu tadi bahasnya begitu, lu berarti udah ngelihat bagaimana kebijakan Formula E, ya kan, yang nggak jelas duitnya kemana. Ini kita bicara ini ya, bicara apa? Ini juga yang kita lihat di berita di gitu, dan gue yakin sih, apalagi kalau dibawain sama media-media, digoreng dan iya mau digoreng atau Atau enggak, apa. tapi kan berdasar gitu bro. Iya, betul. Ya kan. Lu lihat yang masalah patung bambu bambu itu bangke anjing. ya itu Ih, gua dia nggak- dikutuk jadi batu habis itu dibongkar lagi. sekarang jadi batu ya. Patung Udah batu ya. dibongkar. Iya, udah dibongkar jadi batu sekarang. Iya. Sekarang diganti jadi batu gitu loh. Ya, gue nggak tahu sih apa gue terlalu bodoh gitu ya untuk ngelihat itu, tapi bagi gue jadi masa iya sih lu masang bambu ya, gue mau bikin kolam aja pakai bambu, gue berhitung gitu ya, ini kuatnya berapa lama gitu ya kan. Apalagi ini sampai punya anggaran ya kayak gitu, dan banyak lagi gitu, apalagi yang terbaru yang genteng. Nah, Terus itu. yang Dokter Tirta ngomong tentang bagaimana anggaran 10 triliun tapi tidak melakukan apa-apa. Nah maksud gue itu maksud gue tuh buat tolonglah open minded buat masyarakat kita juga, maksudnya ya kayak gini juga harus disuarakan juga gitu kan, jangan mentang-mentang lu mengidolakan jadi berlebihan. Kadang kan orang Iya sih. kalau udah mengidolakan itu kan udah kayak wah nabinya gitu kan, dan tuh bahkan Tuhannya, dan gara-gara hal sepele ya bisa lu berantem sama temen lu mungkin gitu kan. Lama-lama channel kita berbahaya nih ngomongin obrolan Ya kita. enggak, ya sekalian aja lu unek-unek lu keluarin sekalian, karena gue juga ngerasanya juga ya tai juga sih, apaan sih ini. Dalil. Dari lagi ngeri ya. Iya, kadang kita terbelenggu itu juga sih bro, maksudnya kita menyuarakan juga dianggapnya kita menjelekkan. Nah serba salah kan. Iya, makanya nanti gue balik lagi, ini bukan kita Nah, bicara politis. tolonglah lu bersih-bersihin lah kalau emang takutnya orang salah persepsi, ini channel apaan sih, ini politis tahi, ini Iya, apaan, enggak sih, gue juga lu tadi kubu apa sih, jadinya begitu nanti kan. gue sebenarnya juga malas bahasnya, cuman dia nyerempet itu mulu, Nggak, gua- genteng lah apa lah segala macam. Ya, coba lu bayangin, enggak nih, gua masalah genteng serius, gua agak konyol juga nih. Momennya kalau mungkin lu mau menata kota, mau Instagramable, gue sih oke lah. Atau juga kalaupun lu lewat situ nanti, ya oke, mungkin wah jadi bagus banget nih. Gue juga nggak banyak menyalahkan kayak JPO kan juga menurut gue, ya oke lah, keren kok. Gitu. Cuman momennya lu nyo, ini pandemi, terus dia ngecat rumah itu manfaatnya apa gitu loh. Apakah orang kena COVID, dia stres ngelihat itu jadi Sembuh. ya nggak sembuh sih, paling nggak terlupakan lah. Ya kenapa nggak dicatnya di Wisma Atlet? Ya kan orang Covid di Wisma Atlet, bukan di playover itu. Gue sih nggak nemu juga sih, maksud gue kenapa itu dilakukan, gue juga nggak nemu sih. Nah, itu kan itu ada Gue lihat berapa channel gitu ya yang akhirnya nongol meme Ultraman, ya kan? Itu goblok sih. Enggak, maksud gue akhirnya gue juga nggak nemu. Bro, gitu. ntar tampil di meme Ultraman tuh bro, serius. Itu anjing yang bikin kreatif. Iya, akhirnya maksud gue juga secara pribadi gue nggak nemu sih. Tapi semakin gue dalemin, ya akhirnya nanti gue semakin mengeluarkan hal-hal yang iya kan, maksud gue ya jadi seakan-akan gue ngejudge sesuatu gitu. Padahal ya apa ya, gue akhirnya cuman ya udah gue ketawa aja deh dalam hati. Maksud gue nggak nemu, gue nyari-nyari gue nggak nemu itu maksudnya apa, tujuannya apa segala macem. Iya. Ya akhirnya gue iya karena gitu kan, kalau lu menyuarakan terlalu banyak juga nggak baik juga menurut gue. Iya, cuman logikanya gue jadi kayak aneh. Misalkan gini, ini kondisi lu di rumah, anak lu lapar, lapar. Oh iya, tapi lu ngecat pagar kan gitu. Itu korelasinya apa anjing? Ini pandemi COVID bro. Terus tiba-tiba ya maksud gue kan, gue nggak ngerti lah dia itu
arahnya mau kemana sih sebenarnya? Anjir ya kesel juga. Terus nongol dokter kita dengan 10 triliunnya itu, dan tiba-tiba dia gue jadi kayak ini ngejudge itu ya. Iya, makanya kayaknya kayak gitu. Jadi kayak dong. gitu ya. Makanya kalau iya gue sih juga gak mau terlalu banyak. Ya udahlah. Nanti pusing juga. Oke lah ya. Iya, maksudnya gini. Maksudnya gini aja deh. Pokoknya ya segala kebijakan itu yang mudah-mudahan memang sudah dipikirkan gitu ya, Bro. Mudah-mudahan. Mungkin otak kita yang nggak nyampe. Ya, betul. Ya kan, mungkin otak kita yang nggak nyampe. Jadi mudah-mudahan itu ada manfaat besar. Ya. Enggak bener loh, Bro. Iya, jadi, mungkin. jadi nanti konyol kitanya juga, Ya, maksudnya. positif aja mungkin secara psikis dia membantu. Dan apa ya? Ya buat teman-teman yang nonton juga paling enggak ya kalau memang bisa disuarakan, tapi jangan berlebihan. Ya. Dan usahakan jangan cuma ngeritik. Tapi Ada solusi yang dibuat gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan kayak tadi kan kita bicara banjir. Nah, Ya, bank ya yang sampah. paling gampang lo lakuin, lo buang sampah pada tempatnya deh. Udah. Ya, oke. Ya kan? Just Jangan ngeluh doang tapi lu nggak ngelakuin sesuatu. Itu bagi gua konyol juga. Ya. Oke, nice. Nah, kalau bicara kebijakan ya kayak tadi aja. Kita doakan saja. Mudah-mudahan. Semoga memang otak kita yang tolong gitu ya kan. Iya nggak sih? Ya kan, maksud gua kita nggak nyampe ke Iya. situ. Ternyata itu ada tujuan besar ya kan. Tapi kalau jangan menggiring orang untuk berpikir bahwa lu mengarahkan untuk tai lu udahlah, gua ntar jadi panjang anjing. Salah lagi gua. Ya udahlah. Pokoknya gitu ya. Iya. Jadi nikmatin aja yang masih banjir kayak gua biar lu dibilang jadi anak Jakarta dan lu rubah perilaku lu. Lu harus buang sampah pada tempatnya atau hubungin bank sampah terdekat. Oke, thank you. Ada manfaatnya juga ya. Lu edukasi untuk buang sampah pada tempatnya. Nice.